Ada satu kenyataan pahit yang sering tuh kita dengar. Di negeri ini, banyak orang bekerja keras siang dan malam, tapi tetap merasa hidupnya jalan di tempat. Kita lihat orang bangun pagi, berangkat kerja dengan penuh harapan, pulang sore dengan tubuh lelah. Namun, isi dompet tidak pernah benar-benar bertambah. Lucunya, di sisi lain, ada orang-orang yang penghasilannya bahkan tidak lebih besar dari kita. Tapi, entah bagaimana mereka bisa menabung, bisa liburan, bahkan perlahan membangun aset. Pertanyaan itu pasti terlintas di benak. Apa rahasia mereka? Apa saya yang salah langkah? Kita hidup di Indonesia dengan kondisi ekonomi yang semakin menekan. Harga kebutuhan pokok melonjak, uang sekolah anak semakin mahal, cicilan rumah atau kontrakan tidak pernah menurun. Sementara, gaji banyak orang tetap segitu-segitu saja. Wajar kalau sebagian besar masyarakat merasa terjebak dalam lingkaran kerja keras tapi tetap pas-pasan. Tapi mari kita jujur sejenak. Apakah benar semua ini murni karena nasib? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam? Cara berpikir, cara mengatur uang, dan kebiasaan sehari-hari yang membuat perbedaan besar antara orang yang hidupnya selangkah lebih lega dengan mereka yang terus merasa kekurangan. Saya percaya, kaya bukan sekadar tentang seberapa besar penghasilan yang kita terima. Kaya adalah tentang bagaimana kita mengatur, bagaimana kita menanam, dan bagaimana kita melihat masa depan. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. 4 tips sederhana yang bisa mengubah arah hidup finansial kita. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan uang yang lebih banyak, melainkan strategi yang lebih pintar. Kalau saya boleh jujur, dulu saya juga pernah ada di titik di mana uang seperti selalu hilang begitu saja. Gaji masuk, hati senang, tapi hanya beberapa hari kemudian dompet sudah menipis. Rasanya seperti air mengalir di tangan, tidak peduli seberapa kencang saya menggenggamnya, tetap saja bocor. Saya masih ingat jelas beberapa tahun lalu ketika baru mulai bekerja. Saya merasa bangga akhirnya bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi kebanggaan itu cepat berubah jadi kegelisahan. Setiap awal bulan, saya sibuk mentraktir teman, membeli barang yang saya inginkan, atau sekadar menghabiskan uang untuk hal-hal kecil yang saya pikir wajar. Lalu, ketika pertengahan bulan tiba, saya sering terpaksa pinjam sana-sini hanya untuk bertahan. Puncaknya, ada satu momen yang membuat saya benar-benar sadar. Waktu itu ibu saya sakit dan butuh biaya untuk berobat. Jumlahnya tidak terlalu besar sebenarnya, tapi tetap saja saya tidak punya tabungan sama sekali. Bayangkan, bekerja bertahun-tahun, tapi ketika ada kebutuhan mendesak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu saya merasa gagal, bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai manusia yang seharusnya bisa lebih bertanggung jawab terhadap hidupnya. Sejak momen itu, saya mulai belajar. Awalnya dengan langkah-langkah kecil. Saya membaca buku tentang keuangan, menonton video edukasi, bahkan mengikuti seminar. Saya juga mulai mencatat pengeluaran, walaupun awalnya terasa merepotkan. Saya sadar, masalah saya bukan soal penghasilan yang terlalu kecil, melainkan cara saya mengatur pikiran dan kebiasaan saya terhadap uang. Perubahan itu memang tidak instan. Butuh waktu, butuh disiplin, dan kadang jatuh bangun. Ada saat di mana saya tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Belanja tanpa mikir atau menunda menabung. Tapi setiap kali saya ingat wajah ibu saya di rumah sakit waktu itu, saya kembali meneguhkan hati. Saya tidak ingin hidup saya terus-menerus dikuasai oleh uang. Saya ingin punya kendali, walaupun penghasilan saya saat itu masih terbilang pas-pasan. Dan dari perjalanan itu, saya belajar satu hal penting. Kaya itu bukan hanya tentang nominal di rekening, tapi tentang kebiasaan, mindset, dan disiplin kecil yang kita lakukan setiap hari. Itu sebabnya, hari ini saya ingin berbagi dengan kamu 4 tips sederhana yang pernah mengubah hidup saya. Dan mungkin juga bisa mengubah hidup kamu. Ketika kita bicara soal kaya, banyak orang langsung membayangkan angka fantastis di rekening, rumah mewah, atau mobil mahal. Padahal, kekayaan itu dimulai jauh sebelum hal-hal besar itu datang. Kekayaan dimulai dari pola pikir dan kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan inilah 4 tips yang menurut saya paling penting yang bisa menjadi pondasi kuat untuk membangun masa depan finansial kita. 1. Belajar mengelola uang. Sebelum uang menguasai. Kita banyak orang berpikir bahwa mereka akan mulai belajar mengelola uang ketika penghasilannya sudah besar. Padahal, kenyataannya, kalau kita tidak bisa mengatur uang 3 juta rupiah, kita juga akan kesulitan mengatur 30 juta rupiah. Sama seperti seseorang yang tidak bisa menjaga kebersihan kamar kecilnya, kemungkinan besar akan kesulitan mengelola rumah besar. Kuncinya adalah mulai dari hal sederhana, catat pengeluaran, buat anggaran, dan pisahkan kebutuhan dari keinginan. Misalnya, saat gaji masuk, sisihkan dulu 20% untuk tabungan atau investasi, baru sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup. Analogi sederhananya seperti menanam benih.
Kalau kita menanam dulu sebagian hasil panen, maka suatu saat akan tumbuh pohon yang menghasilkan lebih banyak buah. 2. Berani hidup di bawah kemampuan. Bukan mengejar gaya ini mungkin terasa pahit tapi penting. Banyak orang terjebak dalam budaya pamer, apalagi di era media sosial. Seolah-olah ukuran kesuksesan adalah punya barang branded atau liburan mewah. Padahal, tidak jarang di balik foto-foto indah itu, ada cicilan yang menumpuk, ada stres yang tidak terlihat. Kalau mau benar-benar kaya, kita harus berani hidup di bawah kemampuan. Artinya, kalau penghasilan kita 5 juta rupiah, jangan memaksakan gaya hidup 6 juta rupiah. Jangan malu terlihat sederhana. Ingat, yang kita kejar adalah masa depan, bukan sekadar pengakuan sesaat. 3. Investasi pada diri sendiri. Sebelum bicara tentang saham, emas, atau properti, ada satu investasi yang lebih penting. Investasi pada diri sendiri. Maksudnya adalah memperbaiki skill, memperluas wawasan, dan memperkuat jaringan pertemanan. Misalnya, gunakan waktu dan sedikit uang untuk ikut kursus online, membaca buku, atau belajar kemampuan baru yang bisa menambah nilai kita di dunia kerja maupun bisnis. Seperti pepatah, kalau kita memberi ikan pada seseorang, ia akan makan sehari. Tapi kalau kita mengajarinya memancing, ia akan makan seumur hidup. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita memperkuat kemampuan, kita sedang membangun mesin pencetak uang jangka panjang. 4. Mulai berani berinvestasi, walaupun kecil. Banyak orang takut dengan kata investasi. Mereka pikir butuh modal besar, pengetahuan rumit, atau resiko yang mengerikan. Padahal, ada banyak cara untuk memulai kecil-kecilan. Bisa dengan reksadana pasar uang, menabung emas, atau bahkan membuka usaha kecil. Intinya, jangan biarkan uang hanya diam di rekening. Inflasi membuat nilai uang terus berkurang. Uang Rp100.000 hari ini mungkin bisa belanja cukup banyak, tapi beberapa tahun ke depan nilainya akan semakin mengecil. Dengan berinvestasi, kita sedang melindungi nilai uang dan membuatnya bekerja untuk kita. 4 tips ini sederhana, tapi efeknya luar biasa kalau benar-benar dijalankan. Jangan tunggu sampai punya gaji besar atau peluang emas. Kaya itu bukan soal menunggu, tapi soal memulai. Dengan langkah kecil, sekarang juga. Kadang, teori atau tips hanya akan terasa abstrak kalau tidak kita lihat dalam bentuk nyata. Karena itu, saya ingin mengajak kamu untuk mengenal 3 sosok dengan cerita yang berbeda, yang bisa menjadi cermin sekaligus pengingat bagi kita semua. Kisah Andi, gaji pas-pasan, tapi konsisten mengelola uang. Andi adalah seorang pegawai toko dengan gaji bulanan 3,5 juta rupiah. Kalau dilihat, jumlah itu pas-pasan sekali untuk hidup di kota besar. Banyak teman Andi yang berkata, "Ah, mana bisa kaya dengan gaji segitu?" Tapi Andi berbeda. Dia disiplin mencatat setiap pengeluarannya. Dari gajinya, dia selalu sisihkan Rp500.000 untuk tabungan dan investasi kecil di reksadana. Memang awalnya terasa berat, bahkan sering harus menolak ajakan nongkrong atau belanja online. Tapi 5 tahun kemudian, tabungan Andi sudah berkembang menjadi puluhan juta. Saat ada peluang untuk membuka usaha kecil jualan makanan online, Andi punya modal sendiri tanpa harus berutang. Kisah Andi mengajarkan kita bahwa mengelola uang, sekecil apapun penghasilan kita, bisa membuka pintu menuju kebebasan finansial. Kisah Rina. Terjebak dalam gaya hidup dan cicilan berbeda dengan Andi, ada Rina, seorang karyawan dengan gaji 8 juta rupiah. Angka yang cukup besar untuk ukuran banyak orang. Tapi masalahnya, Rina selalu ingin terlihat wah. Dia ambil cicilan motor sport, sering belanja baju branded, dan tidak pernah ketinggalan nongkrong di cafe hits. Awalnya, semua terlihat keren. Tapi lama-kelamaan, cicilan menumpuk. Dan saat harga kebutuhan pokok naik, Rina mulai kewalahan. Bahkan ketika ada masalah kesehatan, dia tidak punya dana darurat. Hidupnya jadi penuh stres, meski penghasilannya jauh lebih besar dari Andi. Dari sini kita belajar bahwa kaya bukan soal berapa besar gaji kita, tapi bagaimana kita mengelola gaya hidup. Kisah Budi, investasi pada diri, hasilkan peluang baru. Lalu ada Budi, seorang supir ojek online. Setiap hari dia berkeliling kota, penghasilannya tidak menentu, kadang Rp100.000, kadang hanya Rp50.000. Tapi Budi punya kebiasaan berbeda. Setiap malam, dia belajar editing video lewat YouTube dan kursus online gratis. Setelah beberapa bulan, dia mulai menerima order kecil-kecilan untuk mengedit video acara ulang tahun dan pernikahan. Lama-kelamaan, penghasilan dari editing ini semakin besar, bahkan melebihi penghasilannya sebagai driver. Budi adalah contoh nyata bagaimana investasi pada diri sendiri bisa mengubah jalan hidup seseorang. Dengan skill baru, dia tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tapi membuka pintu baru untuk masa depan yang lebih cerah. Ketiga kisah ini menggambarkan spektrum yang luas. Andi mengajarkan disiplin mengelola uang.
Rina menunjukkan jebakan gaya hidup yang bisa merusak finansial. Budi membuktikan bahwa investasi pada diri bisa membuka peluang yang tak terduga. Semua kisah itu sederhana, tapi sangat relevan dengan kehidupan kita di Indonesia. Dengan harga-harga yang terus naik, gaji yang sering kali terasa kurang, dan tekanan sosial untuk terlihat sukses, kita semua sebenarnya sedang berada di persimpangan jalan. Apakah kita mau jadi seperti Andi dan Budi, atau terjebak seperti Rina? Nah, sekarang saya ingin mengajak kamu masuk lebih dalam. Mari kita refleksikan apa arti semua ini bagi diri kita. Karena sekadar mendengar cerita orang lain tidak cukup, yang penting adalah bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam cerita itu. Sekarang, coba kita berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan kondisi finansial kamu saat ini. Apakah kamu merasa tenang setiap kali menerima gaji, atau justru cemas karena sebagian besar sudah habis untuk cicilan dan kebutuhan pokok? Saya ingin ajak kamu bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu lebih sering mengatur uang atau uang yang justru mengatur kamu? Apakah pengeluaranmu lebih banyak untuk kebutuhan atau sekadar memenuhi gengsi supaya terlihat sama seperti orang lain? Kalau ada kondisi darurat, misalnya sakit atau kehilangan pekerjaan, apakah kamu siap atau malah bingung harus pinjam kemana? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa menusuk, tapi justru dari sini kesadaran itu lahir. Banyak orang ingin kaya, tapi lupa bahwa kaya bukan hanya soal angka di rekening. Kaya berarti punya ketenangan, tidak panik ketika harga BBM naik, tidak khawatir ketika biaya sekolah anak bertambah, dan tetap bisa hidup layak tanpa harus terlilit utang. Mari kita bayangkan bersama, kalau hari ini kamu mulai lebih disiplin, 5 tahun ke depan kamu akan berada di mana? Apakah masih terjebak di lingkaran gaji habis sebelum tanggal tua, atau sudah mulai punya tabungan, investasi, dan bahkan usaha kecil yang bisa menopang masa depan? Kita semua hidup di Indonesia, negara dengan harga kebutuhan pokok yang naik setiap tahun, gaji yang kadang tidak sebanding, dan kebijakan pemerintah yang sering terasa tidak berpihak pada rakyat kecil. Tapi di tengah semua itu, kita tetap punya ruang untuk bergerak. Ruang kecil yang bernama kendali diri. Karena sejatinya, strategi hidup pintar itu tidak dimulai dari angka, melainkan dari kebiasaan. Dari pilihan-pilihan kecil sehari-hari, apakah kita memilih menunda belanja yang tidak penting, atau memilih menyisihkan uang untuk investasi? Apakah kita membiarkan diri terus terlena dengan cicilan konsumtif, atau berani berkata cukup dan hidup sesuai kemampuan? Saya ingin kamu benar-benar renungkan. Apakah saat ini kamu sudah berjalan menuju kebebasan finansial, atau masih membangun tembok penghalangmu sendiri? Di titik ini, refleksi menjadi cermin. Kita bisa melihat jelas apakah kita sudah siap jadi bagian dari solusi bagi diri sendiri, atau masih menjadi bagian dari masalah yang sama. Teman-teman, dari perjalanan kita hari ini ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Kaya itu bukan hanya soal uang, tapi tentang cara kita memandang, mengatur, dan memanfaatkannya. Kita tadi sudah membahas bagaimana kebiasaan kecil bisa menentukan masa depan, bagaimana pengalaman pribadi bisa jadi titik balik, dan bagaimana 4 tips sederhana bisa menjadi pondasi kuat. Hidup sesuai kemampuan, menabung dan berinvestasi, membangun skill, serta mengelola mindset dengan bijak. Saya tahu hidup di Indonesia tidak mudah. Harga kebutuhan terus naik, gaji sering terasa pas-pasan, dan kebijakan pemerintah kadang membuat kita merasa terjepit. Tapi, justru di tengah semua keterbatasan itulah, kita diuji. Apakah kita mau menyerah atau mau belajar mengatur diri agar masa depan kita tidak dikendalikan oleh keadaan? Kamu mungkin tidak bisa mengubah harga beras, tidak bisa menahan naiknya BBM, atau tidak bisa mengatur kebijakan pajak. Tapi, kamu bisa mengatur caramu berpikir, caramu membelanjakan uang, dan caramu mempersiapkan masa depan. Dan percayalah, perubahan sekecil apapun, kalau dilakukan konsisten, bisa membawa dampak besar dalam 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Jadi, saya ingin ajak kamu mulai dari sekarang. Lihat lagi catatan keuanganmu, sadari kebiasaanmu, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku sudah mengatur uangku dengan pintar? Atau justru masih membiarkannya mengatur hidupku? Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan memberi semangat baru, bantu saya dengan cara sederhana. Tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan terus membahas strategi hidup pintar, mindset positif, dan cara kita menemukan keseimbangan dalam hidup. Karena, pada akhirnya, perjalanan menuju kaya bukan hanya tentang harta, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih berarti. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga langkah-langkah kecilmu hari ini menjadi awal dari masa depan yang lebih cerah.